TS dan UAS. Jadi 12 kali pertemuan itu wajib berada di kelas. 4 kali masih diberikan toleransi. Bagi Ustadz, ketidakhadiran di kelas dengan alasan apapun itu sama. Baik karena sakit, atau karena keperluan, ataupun hal apapun itu sama. Karena memang hakikatnya tidak ada di kelas. Ya kan? Oleh karena itu antum jangan sakit-sakit. Tak boleh sakit selama masa perkuliahan. Kalau mau sakit, nah kalau libur sakit lah nanti. Apa-apa. Nah, itu kaitannya dengan mata kuliah kita. Penilaian sebagaimana biasa, kehadiran itu sebanyak 15% dari seluruh penilaian. Kemudian yang kedua, tugas terstruktur. Nah, karena antum sudah layak untuk diberikan tugas makalah, maka tugas terstrukturnya membuat makalah. Makalahnya per kelompok. Berarti nanti dibagi semua antum ini 29 ya. Kalau dibagi 14 berapa itu? Bukan 13. Berarti lebih kurang 2. Ada yang 3. Maka nanti kosmanya siapa? Ya, nanti dibagi menjadi 13 kelompok. Dan ada yang satu kelompok 3 orang. Yang 3 orang itu letakkan di kelompok awal. Nah, itu. Kemudian dalam satu kelompok yang laki-laki mesti laki-laki. Yang perempuan sama-sama perempuan. Jangan digabung, jangan dicampur. Ya. Nah, itu kelompoknya sebanyak 13. Kemudian tema yang akan ditulis dalam makalah nanti, karena silabusnya belum bisa Ustadz susun, karena menggabung 2 mata kuliah jadi 1, itu pesan dari Kaprodi, baru tadi diinformasikan. Kemudian dalam 1-2 hari ini sudah Ustadz berikan, dan silakan antum yang diberi tugas untuk minggu depan itu menyelesaikan makalahnya, kirimkan ke grup, ada grup ya, 1 hari paling lambat dari waktu pertemuan kita. Kemudian makalah itu nanti ditampilkan, dipresentasikan, kemudian didiskusikan. Harapan Ustadz dengan sangat sebelum kita kuliah tatap muka itu, materi yang akan didiskusikan itu tolong dibaca dulu. Tolong dipelajari dulu. Ya. Karena nanti berbeda. Antum baca ilmu itu dari ChatGPT umpamanya. Atau dari jurnal. Itu berbeda pemahamannya ketika kita diskusikan. Maka baca dulu, diskusi itu untuk memahami materi yang kita kuliahkan. Kalau tak baca, nanti mau diskusi apa? Ya. Nah, sekarang ada antum, saya pasti tahu lah ya tentang aplikasi ChatGPT. Ada yang tak tahu? Semua tahu ya, itu boleh dipergunakan, tapi mesti disaring. Cuman sebetulnya teknologi aplikasi ChatGPT itu yang sifatnya AI itu sebetulnya sifatnya membaca ilmu atau informasi dari referensi atau buku-buku yang ada di internet ataupun jurnal. Itu sebenarnya bagus. Cuman kemampuan aplikasi ini membaca sesuai dengan pemahaman manusia itu berbeda. Kadang lebih valid kalau dari sisi jumlah informasi diberikan itu kadang lebih luas. Tapi dari sisi kedalaman belum tentu. Tapi bisa untuk membantu kita. Maka untuk memastikan pemahaman kita benar,
mesti merujuk kepada referensi secara langsung. Nah, ChatGPT hanya sekedar untuk memancing berpikir kita. Tapi itu juga penting. Nah, jadi sebelum kita presentasikan, hendaklah dibaca dulu. Ya. Kemudian yang ketiga yang menjadi penilaian, kalau tugas terstruktur, nah itu sebanyak 15% dari seluruh penilaian sama dengan kehadiran di kelas. Kemudian kita akan adakan UTS secara tertulis. Ujian tengah semester, menjawab pertanyaan tertulis, itu bobotnya 35%. Setelah itu lanjut ujian akhir semester atau UAS, itu bobotnya juga 35%. Kalau antum menyelesaikan keempat tugas ini, maka baru layak untuk diberikan nilai. Kalau satu saja tidak terpenuhi, maka nilai tidak ada. Ya, umpamanya kehadiran hanya 5 kali hadir, itu tak ada nilai itu. Walaupun UTS-nya tinggi, walaupun UAS-nya tinggi, berarti tak ada nilai. Cuma saya tekankan, hendaklah yang menjadi motivasi itu bukan nilai, tapi cari ilmu. Ya. Jangan sekedar mencari gelar formalitas, tapi carilah ilmu. Itu yang paling penting. Baik, kemudian Ustadz sendiri, mungkin nama sudah antum kenal ya, sesuai dengan yang ada di jadwal, itu Dr. Adinata MAG. Sekarang Ustadz diamanahkan sebagai Kaprodi Ilmu Hadis di tempat kita. Nah, ilmu hadis kan lokalnya tak terlalu banyak kayak kalian ini. Antum berapa kelas sekarang ini? 6. Nah, itu sudah sedikit itu. Kalau dulu sampai 10. Kalau di ilmu hadis cuma 2 lokal. Karena memang dibatasi. Nah, jadi Ustadz diamanahkan sebagai Kaprodi Ilmu Hadis. Kemudian pendidikan, dulu Ustadz pernah kuliah sekolah di Padang Panjang. Di Madrasah Aliyah program khusus namanya. Sekarang tak ada lagi ya. Sekarang sudah dihidupkan lagi. Madrasah Aliyah program khusus. Itu memang khusus untuk belajar agama. Dan itu hanya 1 kelas untuk 3 provinsi waktu itu. Kemudian Ustaz melanjutkan kuliah S1 dan S2 di jurusan tafsir hadis di IAIN Imam Bonjol Padang. Dan S3 di UIN Suska Riau itu pada prodi hukum ya, yang berkonsentrasi lebih kepada hadis. Nah, khususnya Ustadz mengkaji persoalan bid'ah di kalangan ulama mazhab yang 4. Sekarang kan lagi musim-musimnya orang bid'ah. Nah, padahal dulu masalah bid'ah ini tidak terlalu menarik. Sebelum munculnya fitnah-fitnah orang yang mudah membid'ah-bid'ahkan. Sejak itulah terpaksa banyak kalangan yang mesti memberikan perhatian kajiannya terhadap persoalan bid'ah agar tidak disalahpahami oleh masyarakat kebanyakan. Nah, itu disertasi yang Ustadz tulis. Kalau judulnya metode penetapan perkara bid'ah di kalangan imam mazhab yang 4. Itu judulnya. Dalam disertasi itu pertama mengumpulkan semua masalah yang dibid'ahkan oleh imam mazhab yang 4. Oleh Imam Abu Hanifah, dia pernah membid'ahkan sebanyak 6 masalah yang dia bid'ahkan. Kemudian oleh Imam Malik ada 14 masalah. Nah, diselesaikan begitu. 14 masalah yang dia bid'ahkan dan yang dia nilai haram itu paling 1 atau 2.
selebihnya makruh. Kemudian ada 5 masalah yang dibid'ahkan oleh Imam As-Syafi'i. Dan ada 11 masalah yang dibid'ahkan oleh Imam Ahmad, tak satu pun dia katakan haram. Ada yang menarik, ada satu bid'ah yang diklaim bid'ah oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kenal? Siapa itu? Imam mazhab yang pertama lahir tahun, ada yang tahu? Tahun 80 Hijriyah. Itu harus antum hafal. Kapan lahirnya Abu Hanifah? Tahun 80. Kapan wafatnya Abu Hanifah? 150 Hijriyah. Bertepatan dengan tahun lahirnya Imam As-Syafi'i. Nah, itu harus, kalau ingin mendalami ilmu bagi masalah fikih, masalah agama, itu masa hidup ulama itu mesti terhafalkan. Tak perlu menghafal seperti menghafal Al-Quran, tapi dengan banyak menganalisa, mengkaji, itu terhafalkan dengan sendirinya. Dia Abu Hanifah 80 sampai 150. Persis pada tahun lahirnya Imam As-Syafi'i. Sehingga waktu itu terkenal pula semacam dikatakan seloroh, enggak juga. Karena di antara imam ini muridnya fanatik-fanatik. Kata murid-muridnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu penakut. Apa sebab? Dia tak berani lahir sebelum meninggalnya Abu Hanifah. Dijawab pula oleh pengikut Imam Syafi'i. Bukan Syafi'i penakut, Abu Hanifah yang penakut. Dia tak berani hidup menunggu lahirnya Imam Syafi'i. Itu fanatiknya sampai begitu. Yang penting tahunnya antum harus tahu. Walaupun itu lebih dikenal kepada ulama fikih. Abu Hanifah dia itu seorang tabi'in sebetulnya karena bertemu dengan sahabat. Anas bin Malik dia masih ketemu dari sisi umur. Dan dia pernah bertemu. Imam Malik kapan dia lahir? 93 atau 94. Caranya mudah saja. Anas bin Malik tahu? Siapa itu? Anas bin Malik. Siapa itu Anas bin Malik? Dia seorang sahabat. Sahabat dan khadimnya Rasul. Ibunya Ummu Sulaim yang dibawa oleh ibunya kepada Nabi karena ayahnya sudah meninggal. Kemudian diserahkan kepada Nabi untuk membantu Nabi. Nah, Nabi kan kalau ada yang datang, anak-anak dibawa oleh ibunya, itu biasa didoakan. Banyak itu sahabat-sahabat didoakan Nabi. Ada Ibnu Abbas, itu didoakan Nabi. Apa doa Nabi terhadap Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Anas bin Malik juga didoakan Nabi. Apa doa Anas? Doa Nabi kepada Anas? Ada yang tahu? Doa Nabi kepada Anas untuk Anas supaya Anas diberikan keberkahan, umur panjang, harta banyak. Dia jadi orang kaya. Tapi biasanya kalau sahabat dulu, kalau yang kaya-kaya itu, bahkan yang miskin juga, kalau semakin banyak hartanya, istrinya juga banyak. Ali bin Abi Thalib juga begitu. Anas juga begitu. Dia wafat tahun 93 atau 94, bertepatan pula dengan lahirnya Malik bin Anas. Jadi Anas bin Malik sahabat, dia wafat lahir Malik bin Anas. Nah, itu mudah menghafalnya. Kemudian dia wafat tahun 179. Setelah itu baru muncul Imam Syafi'i 150, wafat tahun Imam Syafi'i 204, dia hanya hidup pada usia 54 tahun.
Muncul Ahmad bin Hambal. Bapak lahir tahun 164. Wafat tahun 241. Nah, itu harus hafal. Apalagi Imam Ahmad itu seorang ulama hadis. Di antara imam-imam yang paling hebat itu seperti Imam Ahmad. Dia bisa menjadi imam di 2 bidang. Nah, bahkan 3 bidang. Kalau Imam Malik, dia imam di bidang fikih. Kalau Abu Hanifah, imam di bidang fikih. Asy-Syafi'i, imam di bidang fikih. Ahmad bin Hambal, 3 bidang. Pertama, bidang akidah, itu adalah imamnya ahlul hadis di bidang akidah. Kalau ada orang mengatakan Al-Asari, kan ada sekarang ada dai-dai menyebut Abu Bulad Al-Asari. Al-Asari itu dia menisbahkan dirinya bermazhab akidah Asari Ahmad bin Hambal. Cuman kalau diperhatikan tak sama pula akidahnya dengan Ahmad bin Hambal. Banyak yang menisbahkan diri dengan Asari akidahnya ahli hadis, rupanya akidah sesuai dengan Ibnu Taimiyah, tidak sesuai dengan ahli hadis. Banyak itu. Dia juga imam di bidang hadis. Apa buktinya? Punya kitab hadis. Apa kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Kemudian dia juga imam di bidang fikih. Dia imam mazhab Hambali. Dialah yang dalam bidang hadis itu berhasil mengumpulkan, menghafal sebanyak lebih dari 1 juta hadis. Itu dalam kepala itu. Ya, itu Ahmad bin Hambal, 1 juta hadis lebih. Kalau Imam Bukhari berapa? Imam Bukhari 16 tahun dia mengembara cari hadis, yang dia temukan hanya sekitar 600.000. Dari 600.000 itu dia seleksi sesuai dengan kriterianya, yang tak berulang sanadnya hanya sekitar 2.750 hadis. Kalau yang berulang dalam kitab sahihnya sekitar 5.000-an. Nah, itu ulama hadis ya. Tahun-tahun itu mesti antum ingat. Belum lagi yang khusus ulama hadisnya. Bukhari, kapan dia lahir? Ada yang tahu? Imam Bukhari, kapan dia lahir? Dia lahir 100 tahun setelah lahirnya Imam Malik. Imam Malik lahir tahun berapa tadi? 94. Dia lahir 194. Wafat 256. 5 tahun setelah Bukhari wafat pula Imam Muslim. Tahun 261. Setelah itu dia baru Abu Daud 275, Tirmizi 277, 278. Terakhir An-Nasai 303. Itu harus hafal. Imam Muslim 5 tahun setelah Imam Bukhari wafat. Imam Muslim itu wafat, ceritanya begini. Ketika dia sudah selesai menulis hadis-hadisnya, pada suatu malam dia ingin memurajaah hadis-hadis yang sudah dia tulis lagi. Mereview kembali. Itu pada waktu malam. Saat memurajaah hadis-hadis itu, dia ngemil. Awas, dia suka ngemil. Ada suka ngemil di sini? Ngemilnya kurma. Sambil baca kitab, makan kurma. Tak tahu berapa banyak dia makan. Besoknya dia meninggal. Malamnya ngemil kurma. Besoknya dia meninggal. Itu Imam Muslim. Tapi bukan berarti tak baik makan kurma. Kurma itu baik. Cuman jangan berlebihan. Kurma itu makanan pokoknya Nabi. Ya, kurma. Dan itu sangat menyehatkan. Semua nutrisi itu rata-rata ada di kurma.
Nah, itu kira-kira wawasan. Kemudian untuk referensi, paling tidak ada 2 atau 3 bentuk referensi. Yang pertama dalam bentuk buku. Buku yang wajib, yang pokok itu paling tidak antum harus, ya sekarang kan semua serba mudah ya, bisa di-download. Pokoknya kitab Ushulul Hadis yang ditulis oleh Muhammad Ajad Al-Khatib. Nah, itu download. Nah, download. Dan semua kitab ilmu hadis itu semuanya. Tapi induk dari semua ilmu hadis itu adalah kitab Tadribur Rawi. Siapa penulisnya? Ditulis oleh Imam As-Suyuti yang wafat tahun 911. Tadribur Rawi. Itu sekitar lebih dari 1000 halaman itu. Nah, itu kitab ulumul hadis, mustalah hadis. Nah, jadi ada buku ini bisa dalam bentuk cetak, itu lebih baik. Antum miliki buku-buku tentang ulumul hadis dalam bentuk cetak, atau buku-buku dalam bentuk PDF yang bisa di-download, rata semua bisa di-download. Atau yang ada di aplikasi seperti Maktabah Samilah. Ada yang tak punya Maktabah Samilah? Hah? Ada? Yang punya laptop wajib punya aplikasi Maktabah Samilah. Kalau tidak rugi, karena itu senjata kita. Senjata kita, di HP pun usahakan ada Maktabah Samilah. Jadi di HP itu ada aplikasi-aplikasi yang seperti pertama ayat. Tahu aplikasi Al-Ayah? Tahu ya? Aplikasi Al-Ayah. Itu yang dibuat oleh Arab Saudi. Itu digratiskan, bisa di-download. Di Play Store bisa. Kemudian dia tampilkan ada tilawah-tilawah atau murattal para imam. Kemudian ada beberapa tafsir. Ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir apa lagi? Ada 3 tafsir, 4 tafsir itu. Tapi dalam bahasa Arab. Aplikasinya kira-kira begini. Itu harus antum punya itu. Nah, ini dia. Kira-kira begini. Bisa di Indonesia kan, tapi kalau tafsirnya itu bahasa Arab semua tafsirnya. Kemudian ada aplikasi Kitab 9. Ensiklopedi Kitab 9. Kira-kira seperti ini. Ensiklopedi Kitab yang 9. Ini bukan referensi ulumul hadis ya. Di sini ada pencarian. Nah, kita bisa mencari hadis-hadis yang kita inginkan yang tercantum dalam kitab hadis 9. Nah, silakan di-download nanti. Maktabah Samilah juga bisa, tapi kalau Maktabah Samilah setelah aplikasinya di-download, kita yang mengisi kitab-kitab apa yang kita masukkan. Ya, kita pilih. Kan ada pilihan-pilihannya itu. Masukkanlah kitab-kitab hadis. Nah, tapi kapasitasnya terbatas juga. Pilihlah kitab-kitabnya. Ada lagi aplikasi hadis, pencarian hadis ini yang dibuat oleh Win Banted ini. Itu apa namanya? Namanya Hadis Digital Online. Nah, itu sangat lengkap itu. Ada 50 kitab hadis. Nah, itu bisa juga dipakai. Kemudian ada lagi aplikasi Jamil Malik Abdillah. Itu juga aplikasi pencarian hadis. Nah, itu harus ada di handphone antum. Ya. Untuk kitab-kitab ulumul hadis ada di Maktabah Samilah, itu ada katalog. Dan Maktabah Samilah ini bervariasi juga. Ada yang hanya 16 GB, ada yang
24 giga kalau nggak salah. Ada yang 60 giga. Kalau yang punya Ustaz ini awalnya 60 giga. Tapi sekarang udah lebih 100. Karena yang aplikasi yang Ustaz pakai ini, itu setiap ada kitab baru ditawarkan mau download, akhirnya udah banyak. Ya. Kemudian boleh juga dibantu dengan aplikasi ChatGPT atau DeepSeek itu aplikasi, pokoknya kita mau mencari apa, semua bisa dia jawab. Tapi kebenarannya harus kita buktikan dulu. Karena dia tidak mencantumkan referensi. Kalau kita tanya referensi, kadang dia jawab juga dan bisa dilacak. Nah, untuk silabus, insya Allah dalam beberapa hari ini Ustadz berikan, dan silakan nanti kelompok pertama 3 orang membuat makalah tentang itu untuk ditampilkan insya Allah hari Kamis depan. Ya. Kemudian ini Ustadz juga punya akun YouTube. Jadi nanti hal-hal penting dalam perkuliahan nanti kita masukkan ke YouTube, boleh antum review, lihat kembali, tapi tidak diumumkan secara luas, hanya untuk kelas kita saja. Ya. Dan Ustadz punya akun YouTube itu memang semata-mata untuk dakwah. Di situ ada kategori kajian hadis. Silakan nanti antum lihat di situ. Tapi kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin atau hadis-hadis yang lain. Ada di situ kajian tentang bid'ah. Nah, itu boleh. Tapi kajian tentang bid'ah itu berdasarkan disertasi yang Ustadz tulis. Biasanya mahasiswa kita saat Ustadz ngisi di Masjid An-Nur, ada yang datang ke An-Nur untuk ikut kajian. Nah, nama akun YouTube Ustadz itu namanya Adinata, ADY Nata Kuliah Hadis AN. Nah, itu nama akun YouTube-nya. Nah, itu silakan antum subscribe agar ini bisa tersebar luas, dan mudah-mudahan di medsos kita yang lebih dominan itu adalah dakwah. Ayat, hadis, fikih, masalah akidah. Jadi kalau bisa semua akun-akun dakwah itu antum ikuti, sebarkan, subscribe. Karena sekarang dunia kedua kita adalah di HP, dunia internet, itu tak bisa dipungkiri. Jadi subscribe, kemudian silakan antum lihat kajian-kajian di situ. Jadi ada kajian hadis, ada kajian tentang bid'ah dalam playlistnya begitu. Ada lagi kajian tentang tarjih Muhammadiyah. Karena Ustaz memang orang Muhammadiyah. Betul, Ustaz diberikan amanah sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kampak. Walaupun tinggal di Pekanbaru, tapi ketua Muhammadiyah di Kampak. Jadi ada satu kajian yang khusus dalam akun YouTube saya itu, kajian khusus tarjih Muhammadiyah. Sudah banyak yang dibahas di situ, mulai dari tarjih tentang fikih sholat, tarjih tentang hukum keluarga, namanya tarjih tentang bagaimana hukum nikah siri, tarjih tentang konsekuensi anak yang lahir dari perzinahan, itu ada. Silakan antum lihat di situ. Nah, kemudian ada juga di akun Ustadz itu tentang kajian, pembahasan dan pelatihan tahfiz hadis. Nah, cuman ini tak dibuka secara umum. Ini sifatnya privat, karena ini berisikan video-video pelatihan untuk peserta MTQ tahfiz hadis di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Nah, kalau ada antum yang ingin ikut MTQ di cabang tahfiz hadis, bisa Ustaz bantu. Ada yang minat? Kalau ada yang minat bisa. Karena sekarang ini lagi untuk di Provinsi Riau sedang pemilihan peserta untuk MTQ tingkat provinsi.
Sayangnya tak ada satupun anak ustadz yang ikut dalam cabang ini. Kalah sama anak pesantren. Sehingga dari 4 orang yang dipilih, itu ada yang dari Bengkalis. Dari Tebilahan. Itu sangat luar biasa. Hafalan 500 hadis itu sudah sangat lancar. Yang satu lagi dari Bidayatul Hidayah tadi, yang bidan Ustadz Denny, itu luar biasa. Nah, kemudian itu semuanya anak pesantren, masih rata-rata kelas 2, umur 17 tahun. Kemudian yang 2 lagi dari Kampar, itu pesantren Al Fauzan, nah itu juga masih sekolah. Yang mahasiswa tak ada yang sanggup kayak ini. Dalam kalau antum berminat untuk menghafal, karena dalam cabang MTQ itu ada sifatnya hafalan 100 hadis dengan sanad ditambah 500 hadis tanpa sanad. Lalu setiap peserta untuk cabang 100 hadis itu diberikan 5 pertanyaan. Kemudian ditambah 1 pertanyaan syarah hadis. Kalau yang 500 10 pertanyaan hafalan ditambah 1 pertanyaan syarah. Nah, sebetulnya anak-anak kuliah ini lebih berpotensi, berkualitas karena ada persoalan atau pertanyaan syarah di situ. Tapi sayang karena tak ada anak ustadz yang ikut di situ. Tapi alhamdulillah ada yang ikut di perlombaan karya tulis ilmiah hadis. Nah, kalau di sini MTQ juga ada karya ilmiah Al-Quran. Dulu yang dapat juara itu dari IAT kita ada 1 di Kampar. Siapa namanya? Lupa saya namanya. Karena Ustaz juga hakim di provinsi, kemudian di tingkat 2. Nah, jadi akun yang berisikan syarah-syarah hadis itu memang sengaja dikunci, tidak disebarluaskan. Hanya untuk orang-orang tertentu saja. Kemudian juga ada akun Facebook juga. Memang Facebook itu untuk ibaratnya level-level yang sudah tua-tua. Kalau yang muda-muda itu biasanya tak suka dengan Facebook. Kalau untuk ini biasanya ke TikTok, Instagram. Padahal Instagram itu sudah lama juga itu. Nah, jadi sekarang media sosial kita itu memanfaatkan untuk dakwah. Dan itulah cara yang paling mudah barangkali untuk mendapatkan pahala jariah yang panjang, yang banyak. Apa sebab? Hanya dengan sambil tidur-tiduran, buat nasihat-nasihat Islami. Kalau dibaca oleh ribuan orang, kita dapat pahala jariah. Itu cara yang paling mudah. Dan itu pula lah rahasianya karena umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, tapi teknologi canggih-canggih. Amal jariahnya begitu panjang, walaupun dengan memerlukan waktu yang singkat dan pengorbanan yang sedikit, tapi jariahnya panjang. Itu mungkin rahasianya. Kalau umat dulu kan panjang-panjang umurnya. Ada yang ribuan tahun. Nah, jadi itu akun sosial. Nanti kita coba mana hal-hal yang penting dalam perkuliahan, Ustaz masukkan ke dalam akun itu. Silakan antum tonton dan review kembali. Jadi HP yang ada di tangan kita itu jangan fungsinya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Game, ya game itu boleh-boleh saja sebetulnya. Tapi kan di sini tak ada suka game ini ya. Ada yang suka game di sini? Tak ada ya? Ada? Dari wajah kayak tak ada ini. Yang perempuan tak ada kan? Karena biasa perempuan tak suka game. Biasa laki-laki yang suka game ini. Tapi itu melalaikan itu. Cuman ambil positifnya. Pertama, game itu batasi diri. Kalau bisa buat jadwal. Saya main gamenya cuma setengah jam per hari mamanya. Jam berapa buat jadwalnya? Lebih itu sudah tinggalkan. Bisa kira-kira? Hah?
Baik, itu penting diperhatikan. Jangan habis waktu kita dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ada pertanyaan sampai di situ? Cukup? Gimana? Silabusnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya lah. Tapi takapannya Allah malam. Ya, mudah dalam sehari 2 hari ini sudah clear. Karena Ustaz menggabung dulu. Kalau dulu mata kuliah hadis di IAT itu ada 3. Yang pertama studi hadis, yang kedua ulumul hadis 1, ulumul hadis 2. Sekarang studi hadis itu sudah menjadi mata kuliah universitas. Yang ulumul hadis 1 dan ulumul hadis 2 digabung jadi 1. Nah, penggabungan ini kan harus dipilih lagi. Dikompres lagi. Nah, itu harus susun dulu. Itu aja persoalannya. Ada lagi? Ya? Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah.